Satu. Selamat siang Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton, semoga sehat Ya, selalu. ya, alhamdulillah kami juga masih sehat dan semoga insya Allah akan sehat ke depannya ya. Ini kami akan menanyakan dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya sudah bersedia untuk bincang-bincang ya di studio Good Morning English with Poetry ya. Tolong ceritakan bagaimana sampai belajar agama Islam di Sudan. Iya, terima kasih Pak Anton atas waktunya. Kehormatan juga bagi saya berkesempatan bisa bersilaturahmi Ya, dengan salah sama-sama. seorang sesepuh di kota Melbourne ini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa sampai ke surga nanti, insya Allah. Amin ya rabbal Ya, alamin. ya betul, insya Allah ya. Ini kesempatan kuliah ke Sudan ya tentu merupakan bagian dari anugerah yang tidak terpisahkan yang Allah berikan kepada saya pribadi, bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selepas saya lulus dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan, Jawa Barat. Saat itu ceritanya saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Jakarta ya, di UIN Ciputat. Iya, iya. Di semester ketiga itu ceritanya ada pengumuman yang ditempel di mading tempat saya kuliah, ada pembukaan rekrutmen, pemberian beasiswa studi ke beberapa negara Timur Tengah. Ada 3 negara saat itu yang ditawarkan, Sudan, Mesir, dan Maroko. Itu penawarannya disampaikan oleh Departemen Agama yang dikoordinasikan dengan UIN seluruh Indonesia. Dengan teknis pelaksanaannya dilakukan secara serempak dengan model ujian yang serupa dan sama. Nah, hanya kita tinggal memilih negara mana yang kita tuju. Saat Ya. itu negara Sudan memberikan porsi 50 mahasiswa dan mahasiswi dari seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah dengan izin Allah setelah mengikuti tes administratif, lalu kemudian ujian tulis, ya, serta kemudian ujian lisan, ya Allah takdirkan saya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke Sudan, Bahasa Arab tepatnya ya? di bahasa Arab, betul Pak Anton. Oke. Kemudian kenapa Sudan yang dipilih bukan Mesir ya, yang lebih terkenal sebagai studi Islam ya dengan Universitas Al-Azhar itu? Iya, jadi ini lebih kepada strategi juga sebenarnya, ini Pak Anton. Ya, Ya, seperti passing grade lah ya. Ya tentu kan negara yang lebih nyaman secara geografis misalnya, ya kalau Mesir kan tentu lebih 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 indah, lebih apa namanya, lebih memungkinkan dan kondusif untuk mempelajari agama karena memang Mesir itu memiliki sejarah yang panjang dalam hal tersebut. Ya, namun karena ini open seluruh Indonesia, ya tentu banyak orang yang berminat. Ya, saya juga berkaca diri ya, khawatir nanti ya, kemampuan saya tidak sampai ke sana. Ya, maka saya lebih cari aman saja. Saya ya, cari ya, ya, aman yang mudah-mudahan ya daripada burung yang terbang itu lebih baik telur yang ada di tangan, begitu kira-kira. Jadi ya, ya, saya ya, lebih memilih negara yang panas, yang mudah-mudahan orang berpikir untuk kedua kali untuk pergi ke sana ya. Ya, ya, dan ya, alhamdulillah dengan izin Allah ya saya pilih dan alhamdulillah lulus. Ya meskipun perlu perjuangan untuk ya, beradaptasi dari sisi cuaca yang terkenal dengan negeri yang amat sangat panas. Ya namun yang terpenting bagi saya pribadi
esensi dari pembelajaran itu sendiri saya dapatkan, karena di sana pun sama bahasanya dengan bahasa Arab, ya, seperti negara Mesir dan negara Maroko, yang mana bahasa Arab inilah sebenarnya kunci untuk kita mempelajari agama, ya, karena kitab suci kita menggunakan bahasa Arab, dan literatur-literatur klasik maupun kontemporer yang merupakan sumber-sumber informasi tentang ajaran agama itu kan hampir seluruhnya itu menggunakan bahasa Arab, sehingga saya harus menguasai bahasa Arab untuk menggali itu semua. Iya, iya. Kira-kira secara garis besar perbedaan-perbedaan apa yang ada antara belajar Islam di Mesir, di Sudan, atau di Maroko? Apa perbedaan di antara ketiga negara tersebut dalam mendakwahkan Eh, Islam? Kalau perbedaan yang mencolok memang mungkin bisa dilihat dari faktor alamnya, ya, Pak Anton. Jadi Ya. tentu Sudan itu kan memang terkenal lebih panas dia dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, artinya seseorang yang menempuh studi di Sudan itu dia harus sudah siap fisik, ya, sebelum dia siap mental gitu, ya. Ya, Iya, iya. artinya dia harus berjuang untuk bertahan hidup. Ya, bahkan ada anekdot itu yang beredar di Sudan, orang yang kalau sudah pernah hidup di Sudan, insya Allah hidup di planet manapun dia akan sanggup. Karena tidak ada lagi tempat yang sedahsyat itu perjuangannya untuk bertahan. Iya, Ya, iya itu. sampai-sampai ada anekdot di antara kami, ya, ini sih kelakar-kelakar aja. Nanti Iya. mahasiswa-mahasiswi yang sudah kuliah di Sudan, insya Allah di akhirat nggak masuk neraka, Pak Anton. Oh iya. Kenapa? Karena dia sudah disiksa di dunia, begitu, ya. Waduh. Jadi sudah Ber- habis siksaannya di dunia, ya iya, tinggal iya. Berapa? mudah-mudahan. Ya, berapa panasnya Celsius atau Itu Fahrenheit? kita kalau lagi jalan-jalan ke mana, ke pasar itu sih sering kan ada eh, alat temperatur yang bisa kita lihat secara live. Ya, kalau 40 ke atas itu sudah sering, ya, bahkan 50 derajat itu pernah, 50. ya, ya pernah kita rasakan. Sehingga saking panasnya itu saya pernah dulu dari tanah air bawa jam tangan temperatur suhu, ya, untuk mengetahui, untuk bisa beradaptasi dan melihat, ya. Namun jam tangan itu tidak berfungsi karena pengikat talinya itu terbuat dari besi, dan besinya itu menjadi panas di tangan Oh saya. ya? Ya, termasuk kacamata yang fluoride itu yang anti, ya, nggak bisa kita pakai karena frame-nya terbuat dari besi. Ya, karena saking panasnya itu memang sampai ke sana. Sampai-sampai kami di sana itu kalau ke masjid, sendal yang kami bawa itu ditaruh di dalam masjid, bukan di luar. Ya, kenapa Hebat ditaruh di sekali dalam? ya. Karena kalau di luar itu nanti pulang dari masjid itu kita punya sendal memuai, ya, karena saking panasnya terjemur dengan sinar matahari. Jadi panasnya itu memang luar biasa. Jadi anekdot tadi cocok ya. Jadi sudah di Sudan berarti tidak harus masuk neraka lagi ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Ya. Kemudian ini mungkin sebagai selingan sebelum kita membahas lebih dalam ya untuk episode berikutnya. Kira-kira mengapa memilih jurusan hukum Islam? Memilih jurusan hukum Islam, ya, karena memang untuk jurusan-jurusan lainnya mungkin saya kurang memiliki kecenderungan, ya. Ya, ini kan lebih kepada kecenderungan, kemudian juga saya melihat itu yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat kita di tanah air, ya, rata-rata di mana-mana masjid, majelis-majelis taklim itu biasanya kan membahas dari sisi hukum-hukum Islam, ya, yang Iya. perlu disosialisasikan, ya, tentunya untuk bisa diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan. Ya, Iya. meskipun jurusan-jurusan lain pun ada beberapa rekan-rekan kita mahasiswa yang memilih jurusan tersebut, dan ya karena mungkin itu mereka cenderung ke sana, dan saya memang
lebih cenderung lebih suka lah ya mendalami tentang hukum-hukum Islam serta menggali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Iya. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir untuk hari ini ya. Saya mau tanya tentang ijtihad. Bagaimana ceritanya? Apakah ijtihad itu bisa dijalankan atau difahami oleh Ya. setiap individu atau bagaimana ceritanya? Bagaimana sebenarnya yang namanya ijtihad itu apa sebenarnya? Iya, jadi ijtihad itu memang secara terminologi agama Islam itu adalah upaya untuk menggali eh, hukum-hukum Islam yang diambil dari teks ayat-ayat Al-Quran, kitab suci yang Allah firmankan, ya, serta dari sabda-sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari perspektif perkataan, perbuatan maupun sesuatu yang beliau setujui. Tentu di dalam agama kita ijtihad itu adalah satu skill, kemampuan yang dimiliki oleh seorang mujtahid. Jadi ijtihad itu adalah prosesnya, mujtahid itu adalah orang yang melakukan ijtihad. Dan tentunya agar jangan nanti salah kaprah, sehingga orang-orang yang berijtihad itu adalah orang-orang yang memang memiliki kriteria-kriteria tertentu yang sudah diinformasikan di dalam syariat agama kita agar nanti jangan sembarang orang berijtihad sehingga nanti ijtihadnya lebih banyak kemungkinan kelirunya dibandingkan dengan benarnya. Ya, makanya dia harus memiliki persyaratan seperti misalnya setidaknya dia paham apa itu ayat-ayat perintah di dalam Al-Quran dan ayat-ayat larangan. Jangan sampai nanti ijtihadnya justru malah bertentangan dengan perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah. Ya, Iya, selain itu juga dia harus setidaknya mengerti dan paham bahasa Arab ya. Ya, karena kan Qur'annya itu kan bahasa Arab. Ya, iya, bagaimanapun dia dikhawatirkan karena ketidakmengertian tentang bahasa yang sangat multi tafsir itu, kemudian ijtihadnya itu justru malah berlawanan dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. iya. Saya rasa untuk hari ini ya kita ringkaskan saja ya pertanyaan yang tadi yang terakhir dan sekarang yang paling akhir. Apa yang paling eh, dirasakan waktu di Sudan? Rindu tanah air itu bagaimana? Kesepian, apakah kerinduan itu bisa mengakibatkan belajar tidak lancar? Bagaimana? Ya, Godaan apa baik. yang paling hebat di sana? Jadi memang saya rasa setiap seseorang yang merantau ya, ya termasuk Pak Anton yang sedang di Australia begitu, dia tentu merasakan hal yang sama, kerinduan terhadap keluarga, tanah air, sahabat-sahabat yang kita tinggalkan. Ya, ya. Namun insya Allah kalau kita mengingat kembali tentang tujuan kita untuk studi merantau ke negeri orang, ya mudah-mudahan hal-hal itu bisa kita tahan Ya, demi tujuan dan manfaat yang lebih besar. Ya, artinya kerinduan itu pasti dan semua orang merasakannya. Tinggal nanti masing-masing orang itu yang nanti mengelola bagaimana caranya agar kerinduan itu menjadi satu sumber kekuatan, agar justru mempercepat masa studi kita misalnya menjadi kita lebih semangat agar kerinduan itu nanti bisa ada ruangnya untuk kita ekspresikan pada saat kita sudah selesai studi, membawa kebanggaan bagi orang-orang yang kita cintai di tanah air, termasuk orang tua kita, saudara-saudara kita, dan sahabat-sahabat kita semua yang kita tinggalkan demi sebuah cita-cita yang mudah-mudahan dilimpahkan pahala kepada kita yang melaksanakan. ya. Secara konkret apa yang dilakukan? Pak Ustadz sendiri apa yang dilakukan waktu rindu tanah air itu apa? Olahraga atau bagaimana? Biasanya kami di sana itu kalau memang sudah rindu itu ya masih zamannya kirim surat itu Pak Oh, oh ya, Anton ya. Jadi dulu belum ada WhatsApp ya, tahun 2003 itu.
Ya 2003 ya. bahkan ya betul. Bahkan kita kalau telepon itu harus interlokal yang tentu biayanya sangat mahal. Iya, iya, iya. Kita untuk SMS pun harus pinjam ke kawan yang punya HP ya, karena HP itu masih belum terjangkau bagi sebagian besar mahasiswa. Iya, iya. Bahkan kita untuk punya kartu SIM card itu harus pakai paspor dan lain sebagainya. Jadi kita kalau mau rindu itu ya SMS dengan pinjam HP orang yang punya, nanti pulsanya kita ganti begitu. Ya itu Iya, ya iya. masa-masa yang menjadi memori indah bagi kami yang pernah menjalaninya. Ya mudah-mudahan Allah berikan pahala dari kesabaran yang kami lalui. Jadi video call itu belum ada, Skype belum ada ya. Belum ada, betul. Internet pun ya baru-baru saja itu tahun 2003 waktu kami di Iya, Sudan. iya. Saya rasa untuk hari ini kami terima kasih sekali atas kesempatan dan waktu, dan pasti akan kita sambung dalam episode kedua ya. Ini Baik. episode pertama, dan sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton atas waktunya.